Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Pujiastuti, NIM 19517565 dari Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi aktiva tetap. Pengertian aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Ciri-ciri aktiva tetap. Aktiva tetap dibeli oleh perusahaan untuk menghasilkan atau mengirimkan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak ketiga atau untuk penggunaan perusahaan itu sendiri. Aktiva tetap pada awalnya dicatat sebagai aktiva dan kemudian dikenakan jenis transaksi akuntansi umum seperti yang pertama, depresiasi berkala, yaitu untuk properti pabrik dan peralatan, atau depresiasi untuk aktiva tidak berwujud. Yang kedua, penurunan nilai. Ketika nilai aktiva jatuh di bawah nilai buku bersih. Yang ketiga, penjualan atau setelah penjualan aktiva. Contoh aktiva tetap itu berupa tanah, gedung, peralatan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Aktiva tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehannya, yaitu harga beli atau harga faktur, ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran lain yang berhubungan dengan pembelian aktiva tersebut, sehingga aktiva siap pakai dan dikurangi dengan potongan-potongannya. Kepemilikan aktiva tetap itu ada 4. Cara pemilikan aktiva tetap diantaranya, yang pertama, membeli, baik secara tunai maupun secara kredit. Yang kedua, hasil pertukaran antara aktiva dengan surat berharga. Yang ketiga, dari hadiah atau donasi dari pemerintah. Yang keempat, membuat sendiri aktiva. Contoh soal. Yang pertama, pembelian tunai aktiva tetap. Bila pembelian aset tetap dilakukan secara tunai, bank akan membayar sebesar harga perolehan. Pembelian tersebut bisa dilakukan atau dibayar oleh kantor pusat atau kantor cabang bank. Perhatikan contoh berikut. Bank ABC Surabaya membeli tanah seluas 300 meter dengan harga 1 juta. Yang kedua, biaya peralatan tanah sebesar 5 juta. Kemudian biaya notaris 7.500.000, biaya perantara 15 juta. Semua dibayar secara tunai. Maka pencatatan jurnal transaksi pembelian tanah tersebut adalah aktiva tetap dan inventaris tanah sebesar 28.500.000 di sebelah debit dan kas sebesar 28.500.000 di sebelah kredit. Pembelian aset tetap secara gabungan sering terjadi, misalnya membeli tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya. Bila hal ini diperlukan, maka perlu adanya alokasi harga perolehan yang didasarkan pada perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva. Perhatikan contoh berikut. Dibeli tanah berikut gedung yang berdiri di atasnya sebesar 500 juta. Biaya notaris sebesar 12.500.000. Biaya perantara sebesar 25 juta. Berdasarkan perkiraan konsultasi jasa penilaian bahwa harga tanah 400 juta sedangkan harga gedung 120 juta. Pembelian dilakukan secara tunai, maka perhitungan nilai perolehan aktiva tetap adalah sebagai berikut. Di situ terlihat bahwa ada tabel aktiva, nilai wajar per aktiva, total nilai wajar, harga perolehan aktiva. Ada saldo 537.500.000. Tanah nilai wajar per aktiva 400 juta.
Total nilai wajarnya 520 juta. Jadi harga perolehan 400 juta dibagi 520 juta dikali X. Jadi hasilnya 413 juta 461.540. Kemudian ada gedung 120 juta. Total nilai wajarnya 520 juta dan harga perolehan aktifanya 124 juta 38.460 diperoleh dari 120 juta dibagi 520 juta dikali 461.540. Maka jurnal transaksi pembelian gedung dan tanah adalah aktiva tetap dan inventaris tanah debit 413.461.540 rupiah. Kemudian ada aktiva tetap dan inventaris gedung sebesar 124.038.460 rupiah berada di sisi debit. Yang ketiga, kemudian ada kas kredit sebesar 537.500.000 rupiah. Yang kedua ada pembelian kredit aktiva tetap. Contohnya, Bank ABC membeli aset tetap berupa mobil operasional secara kredit kepada PT Kideh Bening Finance seharga 440 juta, down payment atau DP ditentukan 200 juta, bunga 9% per tahun flat. Jangka waktu 1 tahun, persetujuan dilakukan pada tanggal 3 September 2019 dan realisasi pembelian secara kredit pada tanggal 6 September 2019. Angsuran pokok dan bunga dilakukan pada setiap awal bulan. Berikut tabel angsuran dan bunga. Keterangan yang pertama ada angsuran pokok sebesar 240 juta dibagi 12 ketemu 20 juta. Dan kemudian ada angsuran bunga 240 juta dikali 9% dibagi 12 ketemu 1.800.000. Jurnal umumnya yang pertama pada tanggal 3 September 2019 uang muka 200 juta debit dan kas 200 juta kredit. Tanggal 6 September 2019 mobil 200 juta debit, biaya bunga yang ditangguhkan 21.800.000 debit, utang pembelian angsuran 21.800.000 kredit, uang muka 200 juta kredit. Kemudian tanggal 6 lagi September 2019, utang pembelian angsuran 21.800.000 debit, biaya bunga 1.800.000 debit, biaya bunga yang ditangguhkan 1.800.000 kredit, dan kemudian ada kas 21.800.000 kredit. Untuk jurnal pembelian aset tetap secara kredit bulan-bulan berikutnya sama dan pencatatan jurnal transaksi pada tanggal 6 September 2019. Ketiga ada perolehan aktiva tetap melalui pertukaran surat berharga dan aktiva tetap. Contohnya, Bank ABC membeli sebidang tanah seluas 500 persegi dengan cara ditukar dengan saham biasa 10.000 per lembar. Harga kurs pada saat pertukaran 102%, maka jurnalnya adalah aktiva tetap dan inventaris tanah sebesar 1.020 juta debit, saham biasa 1 miliar kredit, serta AIGO saham 20 juta kredit. Pertukaran aktiva dengan aktiva yang tidak sejenis, contohnya Bank ABC akan membuat kantor cabang. Untuk itu, Bank ABC membeli tanah seluas 300 meter persegi dengan harga 1 juta per meternya. Perolehan tanah tersebut dengan cara ditukar dengan mobil seharga 300 juta yang telah disusutkan sebesar 60 juta. Di samping menyerahkan mobil, Bank ABC juga membayar dengan uang tunai sebesar 40 juta. Jurnalnya, aktiva tetap dan inventaris tanah sebesar 300 juta debit, akumulasi depresiasi mobil 60 juta debit, aktiva tetap dan inventaris mobil 300 juta kredit, kas
40 juta kredit, serta laporan pertukaran 20 juta kredit. Misalkan dari contoh di atas, mobil telah disusutkan sebesar 80 juta, sedangkan uang tunai yang diserahkan sebesar 100 juta, dan pencatatan jurnal transaksinya adalah aktiva tetap dan inventaris tanah 300 juta debit, akumulasi depresiasi mobil 80 juta debit, rugi pertukaran 20 juta debit, aktiva tetap dan inventaris mobil kredit 300 juta serta kas 100 juta kredit. Kemudian yang keempat, ada perolehan aktiva tetap melalui pembuatan sendiri. Untuk memperoleh aset tetap dan inventaris, suatu bank dapat membuat sendiri, contohnya pembuatan almari, meja, dan perabot lainnya. Bank dapat memperkerjakan tukang kayu untuk membuatnya sesuai desain yang diinginkan oleh bank. Bila ini yang dilakukan bank, maka harga perolehan aset tetap yang dibuat atau dibangun sendiri meliputi semua biaya yang terjadi berkenaan dengan pembuatan aktiva tersebut hingga siap pakai. Biaya-biaya yang timbul dan menjadi komponen harga perolehan adalah: yang pertama, ada bahan baku; yang kedua, ada biaya tenaga kerja; yang ketiga, ada biaya overhead pabrik. Untuk biaya overhead pabrik sendiri bisa dibebankan berdasarkan tarif atau berdasarkan kenaikan atau tambahan biaya overhead akibat pembuatan aset tetap tersebut. Selanjutnya ada pertukaran aktiva tetap. Pertukaran yang dimaksud adalah pertukaran aktiva lama dengan aktiva tetap lainnya, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Pertukaran aktiva tetap yang sejenis, contohnya PT Karya Kencana menukar mesin pabrik yang lama dengan yang baru ke PT Sejati dengan data sebagai berikut. Mesin pabrik lama 50 juta, akumulasi penyusutan mesin pabrik 25 juta, mesin pabrik baru 55 juta, serta kas untuk mesin baru 25 juta. Maka jurnalnya, akumulasi penyusutan mesin pabrik lama sebesar 25 juta debit, mesin pabrik baru 55 juta debit. Kemudian ada kas 25 juta kredit, mesin pabrik lama 50 juta kredit, serta keuntungan atas pertukaran mesin pabrik 5 juta kredit. Asumsi perusahaan mengakui keuntungan atas pertukaran mesin. Jika perusahaan tidak mengakui keuntungan atas pertukaran mesin pabrik, maka perusahaan dapat mengalihkannya dengan mengurangi harga mesin pabrik baru menjadi 50 juta. Asumsi mengganti kas dibayar untuk mesin baru menjadi 35, maka jurnalnya adalah akumulasi penyusutan mesin pabrik lama sebesar 25 juta debit, mesin pabrik baru sebesar 55 juta debit, kerugian atas pertukaran mesin pabrik debit 5 juta, serta ada kas 35 juta kredit, kemudian mesin pabrik lama kredit 50 juta. Kemudian ada pertukaran aktiva tetap tidak sejenis. Contohnya, sebuah truk dengan harga perolehan 100 juta telah disusutkan menjadi 70 juta. Pada tanggal 5 Juli 2005 ditukar dengan sebuah bus dengan harga 150 juta. Buatlah jurnalnya jika dalam pertukaran tersebut A. menambah uang tunai 130 juta, B. menambah uang tunai 115 juta. Untuk jurnal yang pertama, menambah uang tunai 130 juta, timbul rugi 10 juta. Maka bus sebesar 150 juta di sisi debit, akumulasi penyusutan truk sebesar 70 juta di sisi debit, rugi pertukaran kredit sebesar 10 juta di sisi debit, serta ada truk sebesar 100 juta di sisi kredit. Kemudian kas 130 juta di sisi kredit. Untuk jurnal yang B, menambah uang tunai sebesar 115 juta, maka timbul laba sebesar 5 juta. Jurnalnya adalah bus sebesar 150 juta di sisi debit, akumulasi penyusutan bus 70 juta di sisi debit,
serta ada laba pertukaran kendaraan sebesar 5 juta di sisi kredit, bus 100 juta di sisi kredit, kas 115 juta di sisi kredit.